Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut pembahasan PK yang kemarin. Sekarang kita lanjut ke nomor 46 ya. Di sini ada fungsi f2x sama dengan min 1 per x plus 2 dan fungsi inverse 2 per a sama dengan 3a. Nah, kita tahu sifat dasar fungsi. Kalau misalkan ada fungsi inverse b sama dengan c, kalau kita balik jadi fungsi biasa itu kita tukar. Jadi fc itu sama dengan b gitu ya. Ini sifat dasarnya. Nah, kita ubah nih di fungsi inverse-nya. Jadi, fungsi inverse 2 per A sama dengan 3A, berarti kita balik mengikuti sifat yang tadi, berarti F3A itu sama dengan 2 per A. Nah, di sini kan ada F2X sama dengan min 1 per X plus 2 ya, dan F3A sama dengan 2A. Nah, didapat kalau 3A itu sama dengan 2X. 2X nya dari sini. Nah, berarti X-nya kita dapat 3A per 2. Nah, X 3A per 2 ini kita substitusikan ke F2X di sini. F2X-nya kita langsung ganti jadi 3A per 2 sama dengan min 1 per X-nya 3A per 2 tambah 2. Ini 2-nya kita bagi, jadi F3A itu sama dengan min 1 per, ini kita samain penyebutnya, jadi per 2. Ini 3A plus jadinya 4 ya. Nah, F3A sama dengan, kita balik nih, ini kita jadiin perkalian, jadinya min 2 per 3A plus 4. Nah, di sini kan F3A itu sama dengan 2 per A ya. Jadi kita ganti ini jadi 2 per A. Nah, udah deh, ini kan sama-sama 2 nih. 2 sama min 2. Jadinya 1, ini min 1. Habis itu kali silang aja. Jadinya 3A plus 4 sama dengan min A. Nah, min A-nya pindah, jadi 3A plus A sama dengan min 4. 4A sama dengan min 4. Berarti didapat A-nya itu min 1 gitu ya. Nah, lanjut nomor 47 ya. Di sini ada fungsi fx 3x plus A dan fungsi f.fx sama dengan 9x plus A plus 3. Yang ditanya fa-nya. Berarti pertama-tama kita harus nyari A-nya dulu berapa, baru bisa kita cari fungsi A-nya. Nah, kan ini ada f.f ya. F.fx itu kan fungsi dalam fungsi gitu ya. Nah, di sini kita punya fx itu sama dengan 3x plus A. Kita buat fungsi dalam fungsi kayak gini. Berarti fx sama dengan 3, x-nya kita ganti dengan fx plus A gitu ya. Nah, f fungsi dalam fungsi itu f.f sama aja. Nah, itu kan sama dengan 9x plus A plus 3. Kita substitusi ke sini, kita ganti. Jadi 9x plus A plus 3 sama dengan 3fx plus A. Di sini kan ada A, di sini kanan ada A ya, dicoret. Jadi sisanya 9x plus 3 itu sama dengan 3fx. Berarti fx-nya itu 9x plus 3 per 3. Ini kita bagi, jadi 9 bagi 3, 3x, 3 bagi 3, 1 sama dengan fx-nya. Berarti kita bisa lihat nih, fx itu kan 3x plus A. Ini 3x plus 1, berarti otomatis 1 itu jadi A-nya ya. Ini A. Nah, kita udah dapet A-nya. Kita substitusi. Berarti fungsi fx itu 3x plus 1. Yang ditanya fa, A-nya 1. Berarti f1 itu 3 kali 1 plus 1. 3 kali 1, 3 tambah 1, 4. Gitu jawabannya. Nah, kita lanjut nomor 48. Di sini ada fungsi fx ax plus 3 dan f.fx 4x min 3. Kita tahu kalau f.fx itu fungsi dalam fungsi x
fungsi f dalam fungsi fx gitu ya. Nah, kita tulis dulu nih, berarti f ini kita ganti jadi fungsi dalam fungsi sama dengan 4x min 3. Nah, fx itu kan udah diketahui ax plus 3, jadi f dalam kurung ax plus 3 sama dengan 4x min 3. Kita misalkan dulu yang di dalam kurung ini nih, ax plus 3. Misal ax plus 3 nya sama dengan p. Berarti kalau kita mau nyari x, jadinya p 3 nya pindah min 3, a nya pindah jadi pembagian. X itu p min 3 per a. Berarti kita dapat nih di sini f ax plus 3 nya kan udah kita misalkan dengan p ya, sama dengan 4. Nah, x nya itu kita dapat p min 3 per a dikurangi 3. Berarti fp itu kita kali dulu 4p, 4 kali min 3 min 12 per a min 3. Ini kan dalam bentuk variabel p, kita bisa ubah dalam bentuk variabel x, jadinya 4x min 12 per a min 3. Nah, fx itu ax plus 3, kita ganti lagi, ax plus 3 sama dengan 4x min 12 per a min 3. Atau kita bisa pisahkan, jadinya 4x per a min 12 per a min 3. Ini ax plus 3. Ini kan jadi kesamaan ya, kesamaan dua fungsi nih. Jadi didapat kalau a itu sama dengan 4 per a gitu. Ini kita kali silang aja, jadinya a per 2 sama dengan 4, atau a kuadrat ya, maksudnya sama dengan 4. Berarti kalau a nya aja, jadi akar 4, berarti a itu plus minus 2, a nya plus minus 2. Berarti kita tinggal substitusi aja nih kan fungsi fx nya itu sama dengan ax plus 3 yang tadinya ax, jadinya karena a nya kita udah dapet 2 ya, jadi 2x plus 3 gitu. Berarti yang ditanyakan fa ya, a nya 2, berarti f2 plus minus 2 itu bakal sama ya hasilnya, jadi 2 kali 2 plus 3, 2 kali 2 4 plus 3 7. Nah, lanjut nomor 49. Di sini ada fungsi lagi, f dot f inverse 11 sama dengan 2p dan fungsi 2x min 4 sama dengan 3x min 7. Yang ditanya itu nilai p-nya ini berapa ya kan. Nah, kita udah tahu ya sifat dasar fungsi. Kalau misalkan fungsi 2x min 4 sama dengan 3x min 7, kita jadiin inverse, jadi dibalik. Jadi fungsi inverse dari 3x min 7 sama dengan 2x min 4. Nah, kan yang mau kita cari itu f dot f inverse 11 sama dengan 2p. Jadi kita cari dulu nih, ini gimana caranya. Jadi f inverse 11, jadi kita sama denganin 11 aja, min 7 sama dengan 11, berarti 3x 11 min 7 nya pindah jadi plus 7, 11 tambah 7 18, berarti x nya itu 18 bagi 3 dapat 6 gitu. Nah, di sini ya f dot f inverse 11 itu sama dengan 2p. F dot f inverse kita bedah satu-satu, kita pisah satu-satu, jadinya kan f inverse dot f inverse 11 sama dengan 2p. Nah, kita cari dulu nih f dot f inverse 11 nya nilainya berapa dari yang sini. Ini kan udah dapat nih, x nya sama dengan 6 ya. Jadi f inverse kita substitusi ke sini, 3 kali 6 min 7 sama dengan 2 kali 6 min 4.
Nah, F inverse 3 kali 6, 18 min 7 itu 11, 2 kali 6, 12 kurangi 4, itu hasilnya 8. Berarti F inverse 11 itu nilainya 8. Nah, kita ganti jadi 8, F inverse 8 sama dengan 2P. Nah, kita cari lagi F inverse 8 tuh nilainya berapa. Nah, pertama-tama kita buat dulu 3x min 7 nya sama dengan 8. Kayak yang tadi, 3x min 7 itu sama dengan 8. Berarti 3x 8 tambah 7 itu 15. Nah, berarti x nya itu 15 bagi 3, 5. X nya 5. Kita substitusi lagi ke fungsi yang ini. Berarti F inverse 3 kali 5 min 7 sama dengan 2 kali 5 min 4. Kelihatan nggak? Nah, F inverse 3 kali 5, 15 kurangi 7 itu 8 sama dengan 2 kali 5, 10. 10 kurangi 4 itu hasilnya 6 ya. Terus kita dapat nih F inverse 8 itu hasilnya 6. Berarti ini kita ganti 6 sama dengan 2P. Berarti P nya itu 6/2 atau P nya itu 3 gitu ya. Nah, lanjut nomor 50. Di sini ada fungsi F 1/2x sama dengan x per 3 plus x dan F inverse A sama dengan min 1/3. Lagi-lagi kita pakai sifat dasar fungsi inverse nih. Berarti F inverse A sama dengan min 1/3. Kalau kita mau cari fungsinya, berarti F dari min 1/3 itu sama dengan A gitu. Lalu kita pakai kesamaan dua fungsi. Berarti kita dapat kalau 1/2x itu sama dengan ini min 1/3. Lalu kita kali silang aja. 1 kali 3, 3. 2x kali min 1, min 2x. Kita dapat x nya itu 3/2, min 2 ya. Nah, x nya 3/min 2 atau min 3/2. Lalu kita pakai kesamaan fungsi lagi. Berarti ini x per 3 plus x itu sama dengan A gitu. Nah, bisa ditulis kayak gini nih. Kalau F 1/2x itu sama dengan F min 1/3 gitu. F 1/2x kan x per 3 plus x. F min 1/3 itu A gitu ya, ini dari situ. Nah, x itu kan kita udah dapet kalau x itu min 3/2. Kita substitusi min 3/2 dibagi 3 plus x nya diganti min 3/2 sama dengan A. Nah, min 3/2 yang penyebutnya itu kita samain dulu penyebutnya per 2 ya. 2 bagi 1, 2 kali 3, 6 min 3 sama dengan A. Jadi min 3/2 per 6 kurangi 3, 3/2 sama dengan A. Ini kita balik aja jadi perkalian. Jadinya min 3/2 dikali 2/3 sama dengan A. Min 3 kali 2 itu min 6, 2 kali 3/6 sama dengan A. Berarti A nya min 1 gitu. Berarti udah didapat A itu min 1. Nah, lanjut nomor 51. Di sini soalnya jika x dan y bilangan bulat positif yang memenuhi 4x min 5y sama dengan A dan 8x plus 5y sama dengan 34 serta x plus A itu adalah bilangan prima antara 2 dan 6. Antara 2 dan 6. Bilangan antara 2 dan 6 kan ada angka 3 dan 5. Berarti ada dua kemungkinan. Yang pertama x plus A nya itu sama dengan 3. Yang kedua x plus A nya itu sama dengan 5. Nah, pertama-tama yang ditanyakan x min y berapa. Berarti kita harus nyari
nilai X, Y, dan A-nya masing-masing. Kita eliminasi dulu dua persamaan ini. Kita eliminasi Y. Berarti biar habis Y-nya kita jumlahin. 4X plus 8X itu 12X. Berarti di sini 34 plus A. Nah, kita kan punya persamaan nih yang X plus A sama dengan 3. Berarti kalau kita cari A, X-nya pindah jadi 3 min X. Nah, A sama dengan 3 min X itu kita substitusi ke hasil eliminasi. Kan 12X sama dengan 34 plus A. Berarti 12X sama dengan 34. A-nya kita substitusi jadi 3 min X. 12X min X-nya pindah jadi plus X. 34 tambah 3 itu 37. 12X tambah X itu 13X sama dengan 37. Berarti X-nya 37 bagi 13 itu 2,8. Karena X dan Y-nya itu bilangan positif, berarti X sama dengan 2,8 itu tidak memenuhi. Nah, berarti kita pakai kemungkinan yang kedua. Kalau X plus A-nya itu sama dengan 5, berarti A-nya itu 5 min X. Nah, A sama dengan 5 min X ini kita substitusi ke hasil eliminasi. 12X sama dengan 34, A-nya langsung kita ganti jadi plus 5 min X. 12X ditambah X itu 13X. 34 tambah 5 itu 39. Berarti X-nya itu 39 bagi 13 itu 3. Berarti ini memenuhi karena bilangan bulat. X-nya kita udah dapat. Kita cari A-nya. Cari A. Itu kita substitusi aja langsung. Di sini kan A itu sama dengan 5 min X. Kita dapat kalau X-nya itu 3. Berarti A-nya itu 2. Nah, X sudah dapat, A udah dapat. Berarti tinggal cari Y-nya. Nah, cari Y-nya itu di sini kan ada persamaan nih, 4X min 5Y. 4X min 5Y itu sama dengan A. Nah, 4X-nya, X-nya kita udah dapat. X-nya 3 min 5Y, A-nya 2. Berarti 4 kali 3, 12 min 5Y sama dengan 2. Min 5Y pindah biar positif. 12, 2-nya pindah dikurangi 2. 12 kurang 2 itu 10 sama dengan 5Y. Berarti Y-nya itu 2. Nah, yang ditanyakan X min Y. Berarti X-nya kan 3. Y-nya 2. Berarti hasilnya 1. Jawabannya 1. Nah, lanjut nomor 52. Nomor 52 itu jika X dan Y bilangan bulat positif yang memenuhi X plus Y sama dengan 6 dan X min 2Y sama dengan 1 min B, serta X plus B adalah bilangan antara 1 dan 4. Nih, bilangan antara 1 dan 4. Di antara 1 dan 4 itu ada bilangan 2 dan 3. Berarti ada dua kemungkinan. Yang pertama, X plus B-nya itu sama dengan 2. Yang kedua itu X plus B-nya itu sama dengan 3. Lalu kita eliminasi persamaan X plus Y sama dengan 6 dan X min 2Y sama dengan 1 min B. Kita mau eliminasi Y-nya nih. Berarti atas kali 2, bawah kali 1. X kali 2, 2X. Y kali 2, 2Y. 6 kali 2, 12. Ini sama aja ya, X min 2Y sama dengan 1 min B. Biar Y-nya habis, berarti sini tandanya positif. 2X tambah X itu 3X. Ini habis. 12 tambah 3 itu 13 min B. Atau kalau misalkan kita cari B-nya itu 13 min 3X. Nah, kita substitusi B sama dengan 13 min 3X-nya ke
ini yang ada dua kemungkinan ini. Yang pertama, X plus B sama dengan 2. Nah, kita ganti B-nya. Jadi X plus 13 min 3X sama dengan 2. X min 3X min 2X, 2 kurangi 13 itu min 11. Berarti X-nya itu min 11 bagi min 2. Atau X-nya itu 5,5. Karena di sini X itu bilangan bulat, kalau di soal berarti tidak memenuhi. Terus kita pakai yang X sama dengan yang X plus B sama dengan 3. X plus B sama dengan 3. Kita substitusi B-nya. Berarti 13 min 3X sama dengan 3. Nah, X min 3X min 2X, 3 kurangi 13 itu min 10. Berarti X-nya itu min 10 bagi min 2 itu 5. Ini memenuhi karena bilangan bulat. Lalu udah kita cari nih X-nya sama dengan 5. Yang ditanya itu dalam soal X min B-nya berapa. X-nya kita udah cari, berarti B-nya kita tinggal substitusi. Berarti ini kan di sini B itu sama dengan 13 min 3X. Nah, berarti X-nya kita substitusi dengan 5. 3 kali 5. 13, 3 kali 5, 15. Berarti B-nya itu min 2. Dapat B-nya min 2. Tinggal kita hitung nih, X-nya itu 5 kurangi B-nya itu min 2. Berarti 5 min sama min plus 5 tambah 2 jadinya 7. Nah, lanjut di nomor 53. Di sini 53 itu soalnya diketahui grafik Y sama dengan 8X plus A dan Y sama dengan X kuadrat plus 5X berpotongan di dua titik X1, Y1 dan X2, Y2. Jika grafik Y sama dengan X kuadrat plus 5X itu melalui titik A, min 6, maka X1, Y1 X1 kali Y1-nya berapa? Nah, pertama-tama di sini kan grafik Y sama dengan X kuadrat plus 5X-nya melalui titik A, min 6. Kita substitusi ke persamaan ini. A-nya X, min 6-nya Y. Jadi, min 6 sama dengan A kuadrat plus 5 A-nya X-nya jadi A. Gitu. Terus min 6-nya kita pindah, jadinya A kuadrat plus 5A plus 6 gitu. Lalu kita faktorkan, berarti A kali A perkalian 6 itu bisa 3 kali 2 karena positif, jadi di sini ditambah. Kita dapat A-nya itu min 3 atau A-nya itu min 2. Nah, lalu kita substitusikan kedua A ini ke persamaan yang pertama nih, 8X plus A. Berarti kita ambil dulu A sama dengan min 3. Kita substitusi Y sama dengan 8X plus A. Berarti di sini jadi min 3 gitu. Lalu kita cari titik potong Y. Titik potongnya itu Y sama dengan Y. Nah, Y yang pertama 8X min 3 sama dengan X kuadrat plus 5X. Lalu kita pindah semua. Jadi X kuadrat plus 5X, 8X-nya dipindah, min 8X plus 3. Kita hasilkan 5X min 8X itu min 3X plus 3. Nah, setelah dicari, ini tidak ada faktornya. Lalu kita pakai diskriminan. Ternyata hasilnya itu, diskriminannya itu lebih kecil dari 0. Artinya ini tidak memotong. Kalau tidak memotong berarti A itu bukan min 3, berarti kita ambil A-nya min 2. A sama dengan min 2, kita substitusi ke Y sama dengan 8X min 2. Lalu kita cari titik potong Y-nya, jadi Y sama dengan Y. 8X min 2 sama dengan X kuadrat plus 5X. Lalu kita pindah semuanya, jadi 0 sama dengan X kuadrat plus 5X min 8X plus 2.
Jadinya X kuadrat 5 kurangi 8 min 3X plus 2. Ternyata ini ada faktornya. X kali X, perkalian itu 1 kali 2 min sama min. Gitu. Karena yang dicari X1 kali Y1, itu rumusnya C per A. Nah, kita lihat di sini X kuadrat jadi A min 3X B 2C. Jadinya C per A itu 2 per 1 sama dengan 2 jawabannya. Nah, lanjut nomor 54. Di sini 54 diketahui grafik Y sama dengan min X kuadrat plus 4AX min 6A memotong sumbu X di titik 2,0 dan 6,0. Jika garis MX min Y sama dengan 12 memotong grafik tersebut di titik 6,0 dan X0, Y0. Yang ditanya X0 min Y0 nya berapa. Nah, pertama-tama kita selesaikan yang MX min Y sama dengan 12. Itu kan memotong di 6,0 dulu nih. Berarti X1, ini X, ini Y. Kita substitusi, berarti kita nyari M-nya dulu. M kali 6 min 0 sama dengan 12. Nah, 6 kali M, 6M sama dengan 12. Berarti M-nya itu 12 bagi 6, itu 2. Jadi persamaannya di sini 2X min Y sama dengan 12 jadinya. Lalu kita ke persamaan grafik yang Y sama dengan X kuadrat nih. Di Y sama dengan min X kuadrat plus 4AX min 6A. Itu kan memotong titik di 2,0. Kita substitusi dulu. Berarti Y-nya 0 sama dengan min X-nya 2 kuadrat plus 4A kali 2 min 6A. Kita cari nilai A-nya terlebih dahulu. 2 pangkat 2 itu 4 dikali min 4. 4 kali 2 plus 8A min 6A sama dengan 0. Min 4-nya pindah jadi positif. 8 dikurangi 6 itu 2A. Berarti A-nya itu 4 bagi 2. 2. Berarti persamaannya ini jadinya Y itu sama dengan min X kuadrat plus 4 dikali 2 itu 8X min 6 dikali 2. 12. Gitu ya. Nah, kita cari titik potong. Titik potong Y. Dipot berarti Y sama dengan Y. Y sama dengan Y-nya itu X kuadrat min X kuadrat plus 8X min 12 itu sama dengan 2X min 12. Kita pindah semua jadi sama dengan 0. Min X kuadrat plus 8X min 2X min 12 plus 12 sama dengan 0. Ini kan habis. Jadi min X kuadrat 8X min 2X jadinya plus 6X sama dengan 0. Biar X-nya positif kita pindah jadinya X kuadrat min 6X. Kita faktorkan. Jadi X kali X-nya kita keluarin X min 6. Didapat X-nya itu 0 atau X-nya itu sama dengan 6. Nah, X-nya ini, kedua X ini kita substitusi ke salah satu persamaan. Kita milih yang ini nih, 2X min Y ya. Pertama-tama kita X sama dengan 0 dulu. 2X min 12 sama dengan Y. Berarti 2 kali 0 min 12 sama dengan Y. Berarti Y-nya itu min 12. Berarti ini titiknya 0, min 12. Terus X yang sama dengan 6, kita substitusi ke 2. X-nya kita ganti 6 min 12 sama dengan Y. 2 kali 6 itu 0. 2 kali 6, 12, min 12 sama dengan Y. 12 kurang 12, 0 sama dengan Y. Berarti titiknya 6,0. Karena titik 6,0 itu udah dipakai ya, udah diketahui di soal, berarti otomatis X0, Y0 itu yang ini, titik ini. 0, Y0. Karena yang ditanya
x0 min y0 berarti 0, y0 nya kan min 12, jadi 0 min kali min plus 12, jadi hasilnya 12. Nah lanjut nomor 55. Nomor 55 itu soalnya diketahui fungsi gx sama dengan fx kuadrat plus 2 jika diketahui g turunan g1 sama dengan 8, maka f turunan 3 nya berapa gitu. Nah kita pakai aturan turunan, ingat gak? Kalau turunan berarti kita turunkan aja fungsi g nya, g turunan x sama dengan ini juga kita turunkan f aksen x kuadrat plus 2, lalu kita turunkan yang di dalam kurung. Turunan x kuadrat itu 2x, turunan 2 itu 0, berarti nggak usah ditulis. Nah habis itu kan ini diketahui g turunan 1 itu 8, jadi kita ganti x nya jadi 1 dulu. x1 f aksen berarti ini juga 1 kuadrat plus 3 kali 2 kali 1. Nah g aksen 1 itu kan 8 hasilnya, berarti f aksen 1 kuadrat 1 tambah 3 itu ini tambah 2 itu 3, 2 kali 1 2. Nah yang ditanya f aksen 3, ini kebetulan f aksen 3 udah ada, jadi 8 bagi 2 itu hasilnya 4. Nah kita lanjut nomor 56. 56 itu ada fungsi fx itu x kuadrat min 2 pangkat 3 dan f turunan a nya itu 24a. Di sini a nya itu lebih besar dari 0, maka nilai 2a kuadrat min a nya berapa? Berarti kita turunkan dulu fungsi fx nya, berarti f aksen x sama dengan 3 nya dikali ke depan jadinya 3, x kuadrat min 2 pangkatnya dikurangi 1 jadi pangkat 2 dikali turunannya di fungsinya nih, x kuadrat itu turunannya 2x, min 2 itu 0 gitu ya. Nah 3 kali 2x itu 6x dikali x kuadrat min 2 pangkat 2. Ini f aksen x nya. Karena kita diminta dalam bentuk variabel a, jadi tinggal diganti aja. Berarti f aksen a itu sama dengan 6a dikali a kuadrat min 2 pangkat 2. Nah diketahui kan f aksen a itu 24, berarti 24a sama dengan 6a kali a kuadrat min 2 pangkat 2. Ini kita bisa bagi nih, 24a dibagi 6a itu hasilnya 4a sama dengan a kuadrat min 2 pangkat 2. Ini kalau kita misalkan ilangin pangkatnya, berarti a kuadrat min a min 2 itu akar 4a atau plus minus 2 ya, plus minus 2 a kuadrat min 2. Nah lalu di sini kan kita dapat plus minus 2 karena a nya itu lebih besar dari 0, berarti kita ambil yang positif a nya, berarti kita ambil yang plus 2, kita substitusi ke 2a kuadrat min a yang ditanya, berarti 2 kali 2 kuadrat min 2, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 min 2 itu hasilnya 6, jawabannya 6. Lanjut nomor 58. 58 itu diketahui bilangan ganjil 7 angka. Kita buat dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang dapat dibentuk dari angka-angka 1, 2, 4, dan 8 dengan semua angka selain 1 muncul tepat 2 kali, berarti ini nih 2 kali ya. Lalu bilangan ganjil 7 angka. Kalau bilangan ganjil itu kuncinya ada di bilangan terakhirnya, karena ganjil itu hanya bisa diisi oleh angka 1 gitu. Nah ini kita misalkan dengan angka A, B, C, D, E, F.
Karena diketahui di soal itu selain satu muncul tepat 2 kali, berarti kita pakai permutasi unsur yang sama. Rumusnya itu n faktorial per ini A1 B1 gitu ya, A faktorial B faktorial sampai n faktorial gitu. Karena n faktorial tuh jumlahnya, berarti ini 2 kali 2 kali 2 kali satu cuman 1 kali 8 2 kali, berarti n-nya tuh ada 6, berarti 6 faktorial per unsur yang sama itu ada 2 semua kan, jadi 2 faktorial 2 faktorial 2 faktorial. Lalu kita hitung nih, faktorial tuh 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 per 2 faktorial tuh 2 kali 1, berarti 2 2. Nah, 2 faktorial. Berarti kita bisa coret nih 2 faktorial. 2 dibagi 4 itu 2. 6 bagi 2 itu 3. 3 kali 5 15. 15 kali 2 30. 30 kali 3 hasilnya 90. Nah, ini ada 90 kemungkinan. Jadi 90 kali 1 ada sebanyak 90 bilangan ganjil. Baik, kita lanjut ke nomor 59. 59 itu bilangan ganjil 6 angka. Berarti kita buat dulu 6 kotak. Kita pakai aturan pengisian tempat ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Angka yang lebih kecil dari 500.000. Nah, dibentuk dari angka 2, 4, 5, 6, 8, 9. Ada sebanyak. Nah, karena bilangan ganjil, berarti kunci utamanya ada di akhir bilangan. Akhir bilangan ini harus diisi sama angka ganjil. Angka ganjil dari angka-angka ini itu ada 5 dan 9. Berarti yang menduduki tempat terakhir itu ada 2 kemungkinan. Terus bilangannya kurang dari 500. Berarti angka pertama itu bisa jadi 2 dan 4. Berarti ada 2 kemungkinan juga. Nah, di sini kan ada berapa angka? 1 2 3 4 5 6. Ada 6 angka, tapi dari ke-6 angka ini udah terpakai 2 angka di bilangan pertama dan bilangan yang terakhir. Kalau udah kepake 2 angka, berarti sisanya tinggal 4 angka. Berarti kotak selanjutnya itu 4. Ada 4 kemungkinan. Lalu kotak selanjutnya karena udah kepake 3 angka jadinya 3. Terus udah kepake 2 angka tinggal 2. Kepake 5 angka tinggal 1. Ingat, kalau aturan pengisian tempat itu kita kaliin semua yang ada di dalam kotak. 2 kali 4 8 kali 3 24. 24 kali 2 berapa? 48. 48 kali 2 itu 96. Jadi jawabannya 96. Nah, lanjut nomor 60. Nomor 60 itu dari angka 2, 3, 5, 7, 9 akan dibentuk bilangan kelipatan 5 terdiri dari 6 digit. Berarti kita bikin 6 kotak lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jika 5 muncul 2 kali, berarti kita tambah lagi nih 5. Maka banyak bilangan. Nah, karena kelipatan 5, kuncinya ada di bilangan terakhir. Bilangan terakhir itu harus diisi sama angka 5. Berarti angka 5, berarti kotak terakhir itu ada berapa kemungkinan? Ada 1 kemungkinan. Nah, di sini ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka. Karena udah kepake 1 angka di posisi terakhir, berarti tinggal 5 angka. Terus kotak selanjutnya tinggal 4, 3, 2, 1. Selalu berkurang 1. Nah, pakai aturan pengisian tempat itu kita kaliin yang di dalam kotak. Itu kalau kita kaliin hasilnya 120.